kembali berjumpa dengan saya pada pagi hari ini ya. Kita akan melanjutkan materi kita. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang karakteristik dan jenis bencana alam. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang siklus penanggulangan bencana. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian dapat memahami tentang siklus penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk itu, mari kita segera membahas materi kita. Oke, baiklah, sebelum kita mulai membahas tentang siklus penanggulangan bencana, terlebih dahulu kita memahami tentang pengertian bencana alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bahwa bencana alam itu adalah serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh baik faktor alam maupun faktor non-alam, maupun faktor manusia yang dapat menimbulkan terjadinya korban jiwa dan kerusakan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ada beberapa prinsip-prinsip penanggulangan bencana, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, cepat dan tepat. Artinya, penanggulangan bencana harus cepat dan tepat karena apabila terlambat maka dapat menimbulkan kerugian harta benda maupun korban manusia yang banyak. Prinsip yang kedua adalah prioritas, artinya penanggulangan bencana harus memprioritaskan penyelamatan nyawa manusia, kemudian penyelamatan harta benda. Yang ketiga, koordinasi dan keterpaduan. Koordinasi maksudnya dalam penanganan bencana antar instansi pemerintah dan masyarakat harus memiliki koordinasi yang baik dan saling mendukung. Harus dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu dan saling mendukung. Prinsip yang keempat adalah berdaya guna dan berhasil guna. Maksudnya, dalam penanganan bencana tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Prinsip yang kelima adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi maksudnya di sini bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Berikutnya adalah kemitraan. Kemitraan maksudnya bahwa penanggulangan bencana itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi harus bersama-sama dengan semua elemen masyarakat. Oke, prinsip yang ketujuh adalah pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana seperti langkah antisipasi, penyelamatan, dan pemulihan bencana. Oke, prinsip berikutnya adalah non-diskriminatif. Artinya, penanggulangan bencana tidak boleh diskriminatif dengan memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan paham politik. Sedangkan prinsip yang terakhir adalah non-proletisi. Maksudnya, dalam penanggulangan bencana dilarang memanfaatkan keadaan darurat dengan menyebarkan agama atau keyakinan tertentu dengan dalih pemberian bantuan. Sedangkan dalam siklus penanggulangan bencana dilakukan pada saat sebelum terjadi bencana, sedang terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Berikut tahapan-tahapan pelaksanaan siklus bencana. Oke, yang pertama adalah tahap pencegahan. Tahap pencegahan bencana ini diantaranya untuk mengidentifikasi secara pasti sumber ancaman bencana, melakukan kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan bencana, melakukan pemantauan terhadap potensi yang menjadi sumber bencana, menata wilayah dan pengelolaan lingkungan
kemudian menguatkan sistem ketahanan sosial masyarakat. Oke, yang kedua adalah tahap tanggap darurat, di mana tahap yang paling penting adalah menyelamatkan korban bencana. Sedangkan tujuan dari tahap tanggap darurat ini adalah yang pertama membatasi korban dan kerusakan, kemudian yang kedua mengurangi penderitaan, yang ketiga mengembalikan kehidupan dan sistem masyarakat, yang keempat mitigasi bencana, dan yang kelima sebagai kondisi dasar untuk pengembalian kepada kondisi normal. Berikutnya adalah tahap rehabilitasi. Pada tahap rehabilitasi ini mulai perbaikan terhadap fisik dan non-fisik, di mana tujuannya adalah untuk mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat. Dan yang terakhir adalah tahap rekonstruksi. Tahap rekonstruksi ini meliputi tahap pembangunan kembali sarana prasarana serta fasilitas umum yang rusak dengan tujuan agar kehidupan masyarakat kembali berjalan normal. Baiklah, demikian tadi pembahasan materi kita. Maka untuk hari ini adapun kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dalam penanggulangan bencana alam tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terdapat berbagai prinsip-prinsip penanggulangan bencana alam. Kemudian untuk tahap pelaksanaan bencana alam itu sendiri terdiri atas 4 tahap. Yang pertama tahap pencegahan, yang kedua tahap tanggap darurat, yang ketiga tahap rehabilitasi, dan yang keempat tahap rekonstruksi. Baiklah, untuk kesimpulan kita tadi demikian yang sudah kalian saksikan ya. Maka kita akan akhiri pelajaran kita hari ini, dan minggu depan kita akan membahas tentang persebaran wilayah bencana alam di Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat